Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Majelis Akuntansi Universitas Mercu Buana yang mungkin sebelumnya di kelas S1 di Strata Sarjana 1 pernah mempelajari kelas akuntansi atau kelas perpajakan. Kali ini di kelas Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana kita akan membahas tentang kelas akuntansi perpajakan. Apa akuntansi, apa pajak, dan apa sih gunanya mempelajari akuntansi pajak? Mari kita bahas. Akuntansi adalah pengukuran, pengakuan, penyajian, termasuk jumlah pajak terutang. Sedangkan pajak, tentu saja kita menghitung pajak terutang atas transaksi yang ada di laporan keuangan. Terus dasarnya dari mana? Tentu saja kita paham bahwa akuntansi, laporan keuangan disusunkan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan pajak dasarnya adalah ketentuan pajak, baik itu ketentuan PPh, PPN, PBB, dan ketentuan yang lainnya. Terus, ngapain sih kita belajar akuntansi pajak? Tentu saja yang pertama kita jadi paham bagaimana nilai pajak dari setiap transaksi yang dibukukan. Terus bagaimana ngitung pajak dari setiap transaksi yang dibukukan dan kita paham asal-usul pajaknya seperti apa. Dengan kita paham cara ngitungnya, kita sadar dampak pajak terhadap laporan keuangan kita. Kemudian selain itu tentu saja supaya kita bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Terus apa yang membukukan akuntansi dan pajak? Tentu saja pembukuan, teman-teman. Apa sih pembukuan? Pembukuan itu adalah proses sebenarnya. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dalam mengumpulkan data informasi yang ditutup dengan laporan keuangan. Maka materi akuntansi pajak di kelas ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan dari setiap transaksi laporan keuangan dan prosedur akuntansi atas pajak yang terutang yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, ini adalah materi mata kuliah akuntansi perpajakan, teman-teman. Kita akan membahas konsep akuntansi perpajakan, terus ada membahas laporan keuangan, akan membahas semua akun-akun di balance sheet, mulai dari aset lancar, aset tetap, ekuitas, utang pajak, utang piutang pajak, utang dan kewajiban, aset tak berwujud, penghasilan, biaya, sampai ke rekonsiliasi fiskal dan pajak tangguhan. Kemudian lanjutnya dari aset lancar kita ke aset tetap, teman-teman. Kita move ke aset tetap. Kalau tadi aset lancar gampang dicairkan, kalau aset tetap umumnya berlakunya lebih dari satu periode, dimanfaatkan lebih dari satu periode. Ya, bentuknya berupa aset berwujud biasanya umumnya. PSAK-nya PSAK 16. Ciri-cirinya yang pertama tentu saja used in operation, artinya aset tetap umumnya memang digunakan oleh kita ataupun nanti disewakan gitu. Terus digunakan jangka panjang, lebih dari 1 tahun, itu bedanya dari aset lancar. Kemudian berwujud. Harga perolehan aset tetap bisa dari tunai ya, kalau kita punya aset bisa dengan aset tunai, terus dibeli dengan kredit atau wesel, terus milik sendiri, terus saham, itu berbeda cara mengukurnya seperti apa. Harga perolehannya beda-beda, teman-teman. Nah, ketentuan pajak yang berhubungan dengan aset tetap, ya, bagian pertama adalah tentang pasal 16D. Di mana aset tetap yang awalnya kita mau gunain terus kita jual, ternyata itu juga terutang PPN, teman-teman. Ada di pasal 16D. Kemudian ada Kep Dirjen nomor 2020 tahun 2002 tentang pengeluaran terkait sedan dan kendaraan mewah tertentu diperkirakan sebesar 50%. Sedan, kendaraan mewah yang di perusahaan itu kan juga aset tetap perusahaan, biasanya dicatat sebagai aset tetap. Pajaknya seperti apa? Nah, itu ada di Kep 220 tahun 2002. Kemudian ada PMK 163 tahun 2002 tentang PPN membangun sendiri dan KMK 1169 tahun 91 serta SE 129 tahun 2010 tentang sewa guna usaha dengan hak opsi, sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kemudian berhubungan dengan aset tetap tentu saja ada hal-hal yang harus kita bahas. Pertama adalah penyusutan. Kalau tadi kita sudah bahas definisi dasar-dasar dari aset tetap, sekarang tentang penyusutan, teman-teman. Penyusutan aset tetap secara umum atau secara komersial itu bisa menggunakan beberapa metode. Ada garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, satuan jam kerja, satuan hasil produksi, dan lainnya macam-macam. Sedangkan di ketentuan pajak, aset tetap itu hanya boleh disusutkan dengan 2 metode saja, teman-teman. Pertama garis lurus, kedua saldo menurun. Nah, ini pengelompokan aset tetapnya ya, teman-teman ya. Kalau di pembukuan, itu cara menyusunnya atau cara mengukurnya seperti apa, pengelompokan seperti apa, lihat dari atau diukur dari ekspektasi daya pakai aset. Jadi, aset ini bisa dipakai berapa lama, maka secara komersial disusutkan berapa lama seperti itu. Kemudian,
tingkat keausan, kemudian keusangan teknis dan pembatasan penggunaan aset. Sedangkan di ketentuan pajak udah jelas di pasal 11 Undang-Undang PPH tentang kelompok-kelompok aset, baik itu bangunan ataupun bukan bangunan, masa manfaatnya dan tarifnya. Teman-teman, kalau kita tadi bahas berapa lama masa manfaat aset, baik secara akuntansi dan pajak, kita lihat perbedaan tentang pengukuran dan penyusutan aset tetap berdasarkan akuntansi dan pajak. Di akuntansi, based on atau dasarnya dari PSAK 16 dan PSAK 48, sedangkan di pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 11 Undang-Undang PPH. Ya, dilihat susutinnya mulai kapan. Kalau di akuntansi, susutin saat digunakan. Sedangkan kalau di pajak, susutinnya saat aset itu diperoleh. Ya, ngukurnya seperti apa, masa manfaatnya beda-beda teman-teman. Kita harus pertimbangkan bahwa akan terjadi perbedaan biaya dan akan terjadi nanti perbedaan beda waktu antara laporan keuangan berdasarkan akuntansi dan laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan pajak. Kemudian berhubungan dengan aset, kita juga mungkin pernah mendengar namanya revaluasi. Apa sih revaluasi? Ya, revaluasi itu umumnya sebenarnya jika aset tetap kita ternyata di lapangan atau di pasar itu ternyata nilainya lebih tinggi daripada nilai aset yang ada di buku kita. Ya, biasanya kita melakukan revaluasi ya. Meskipun tujuannya beda-beda, ada yang tujuannya juga mungkin untuk menaikkan kinerja gitu karena asetnya naik ya dan macam-macam tujuannya. Di ketentuan pajak ya, ada penyerahan aset tetap itu yang kalau kita menyerahkan aset tetap, kita merujuk pada pasal 16D Undang-Undang PPN tentang PPN-nya ya, terus Undang-Undang PPH-nya kita lihat di pasal 17 atau pasal 4 ayat 2. Sedangkan penilaian kembali aktif revaluasi yang tadi kita merujuk pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang PPH, PMK 79 2008, ada PMK 191 tahun 2015 juga. Kemudian jika tidak tadi kita bahas tentang akuntansi, tentang penyusutannya, di Undang-Undang Pajak jelas kita merujuk ke pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH tentang penyusutan dan amortisasi, terus PMK 96 tahun 2009 tentang kelompok harta berwujud, bukan bangunan, jadi berapa tarif-tarifnya, gitu ya teman-teman. Materi kita untuk materi 1 dan 7 kita cukupkan, nanti kita akan membahas selanjutnya untuk materi 8 sampai materi 15 tentu saja saat ini kita selesai cut di utang dan kewajiban. Next-nya kita akan bahas tentang utang piutang pajak, ekuitas, sampai ke pendapatan dan biaya di laporan keuangan sampai selesai di SPT tahunan. Terima kasih teman-teman, semangat untuk melanjutkan mata kuliah kita, untuk melanjutkan pelajaran kita di kelas akuntansi perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.